Assalamualaikum. Lahan adalah media atau tempat kita bercocok tanam. Kualitas lahan itu akan mempengaruhi hasil yang akan kita panen dari tanaman. Jadi jika lahan itu berkualitas baik, maka tanaman juga akan berkualitas baik. Nah, untuk memahami wujud dan proses yang terjadi di lahan kita, maka pada video ini saya akan membahas fakta-fakta tentang lahan yang kita rekayasa sedemikian rupa, supaya kita bisa melakukan upaya-upaya terbaik bagi lahan tersebut. Agar bahasan lebih mudah dipahami, saya akan membahasnya menggunakan konsep ekosistem secara umum dan ekosistem pertanian, atau kita menyebutnya agroekosistem secara khusus. Ekosistem itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari beragam jenis makhluk hidup dan komponen fisik yang saling berinteraksi melalui proses aliran energi yang menghasilkan siklus hara. Agroekosistem itu adalah sebuah ekosistem hasil rancangan manusia yang secara lebih sederhana saya sebut saja lahan untuk memudahkan pemahaman, yaitu tempat manusia menanam beragam tanaman. Karena merupakan hasil rekayasa manusia, maka kelangsungan hidup atau kondisi lahan itu sangat tergantung pada apa yang dilakukan manusia pada lahan tersebut. Misalnya, kita akan menanam padi, maka kita harus menyiapkan lahan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya padi. Dari mulai pH tanah, kemudian hara, air, dan sebagainya. Sebaliknya, jika akan menanam cabai, maka penyiapan lahannya akan berbeda. Karena cabai itu membutuhkan air dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan padi dan bahkan tidak suka dengan genangan. Nah, sekarang kita bayangkan seandainya lahan kita ditanami padi selama 2 musim tanam. Kemudian dilanjutkan dengan kedelai pada musim berikutnya. Maka semua jenis pemakan tumbuhan yang semula makan pada padi selama 2 musim itu akan pindah. Karena di lahan tersebut sekarang sudah tumbuh tanaman kedelai. Jadi kedudukan mereka di lahan tersebut itu akan digantikan oleh hewan pemakan kedelai. Yaitu adalah salah satu gambaran nasib lahan yang kita olah. Nah, sekarang mari kita bahas dulu anatomi atau jeroan lahan kita. Ya, kita lebih sering melihat lahan kita itu dari luar atau dari atas tanah. Karena memang aktivitas kita itu lebih banyak dilakukan di atas tanah. Padahal sebenarnya sebuah lahan itu terdiri dari 2 bagian. Satu bagian itu ada di atas tanah dan bagian yang lain itu ada di bawah permukaan tanah. Jadi kalau lahan itu misalnya kita iris ke arah bawah, maka kita akan menemukan beragam hewan dan mikrobia yang hidup di dalam tanah. Lalu mengapa kita harus memperhatikan bagian bawah ini? Oke, mari kita bedah dulu lahan kita satu persatu dan kita mulai dari bagian di atas tanah. Mula-mula energi cahaya dari matahari itu akan memasuki sistem melalui fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang selanjutnya akan diubah menjadi energi kimia berupa molekul karbohidrat, misalnya gula atau pati. Nah, ketika tanaman atau tumbuhan ini mulai tumbuh, maka hewan pemakan tumbuhan itu juga akan mulai berdatangan. Nah, jenis herbivora yang datang itu bermacam-macam, ya tergantung pada fase hidup tanaman tersebut. Misalnya, ketika padi itu masih dalam masa bibit yang bertumbuh, kita bisa menemukan misalnya penggerek batang dan wereng coklat. Pada umur yang lebih tua, pengorok daun semacam kumbang Dicladispa armigera itu akan beraksi. Kemudian pada masa pengisian bulir dan tahap masak susu, maka walang sangit akan menjadi pengganggu utama. Dan menjelang panen, maka burung itu yang akan menjadi pengganggu paling menjengkelkan. Kemudian seiring dengan makin banyaknya herbivora yang datang pada tanaman, maka hewan karnivor pun itu mulai muncul. Maka tumbuhan, kemudian hewan herbivor dan hewan karnivor ini kemudian akan membentuk hubungan memakan dan dimakan, yang sebenarnya merupakan proses untuk mengalirkan energi kimia antar mereka, dimulai dari tumbuhan ke hewan herbivor dan diteruskan ke hewan karnivor. Hubungan tersebut sering sangat kompleks, terutama ketika jenis tanaman atau tumbuhan, hewan herbivor dan hewan karnivor yang terlibat itu cukup beragam. Dan faktanya memang demikian yang terjadi di lahan kita. Ada hewan herbivor atau karnivor yang makan tidak hanya pada satu jenis inang atau pakan. Inilah yang kemudian menyebabkan hubungan tersebut itu menjadi sangat kompleks. Maka muncullah jejaring makanan yang melibatkan semua organisme di atas permukaan tanah.
Kita menyebutnya sebagai grazing food web. Istilah grazing ini merujuk pada awal mula pembentukan jejaring makanan yang dimulai dari proses makan oleh herbivore pada tumbuhan. Nah, selama makan, dua kelompok hewan ini akan mengeluarkan kotoran. Begitupun ketika mereka mati, maka bangkai mereka akan membusuk di permukaan tanah. Kotoran dan bangkai atau sampah organik atau bahan organik ini kemudian menjadi sumber energi bagi organisme pengurai yang ada di tanah. Maka organisme pengurai, baik itu berupa mikrobia atau hewan, segera memulai kehidupannya. Nah, aktivitas memakan dan dimakan di dalam tanah ini kemudian juga akan membentuk jejaring makanan yang oleh para ahli disebut sebagai detritus food web. Arti detritus itu adalah bahan organik yang dihasilkan dari proses penguraian awal yang bahannya adalah kotoran dan bangkai hewan serta tumbuhan. Jadi pembentukan jejaring di bawah tanah ini dimulai dari bahan organik yang dimakan oleh beragam pengurai dan seterusnya dimangsa oleh organisme karnivor. Nah, hasil penguraian oleh organisme pengurai ini adalah senyawa anorganik yang bisa digunakan kembali oleh tumbuhan, termasuk tanaman yang kita tanam sebagai hara. Jadi, dua jejaring makanan tersebut itu sebenarnya saling terhubung. Dan sebenarnya, jika hubungan ini itu berlangsung dengan baik, maka ekosistem tanaman kita itu sebenarnya bisa menjadi ekosistem yang mandiri dan efisien. Dua jejaring di atas dan di bawah tanah di ekosistem tersebut itu akan saling menyokong dalam sebuah harmoni yang sangat indah. Misalnya, burung pemakan buah mengeluarkan kotoran, yang oleh organisme pengurai itu akan digunakan sebagai sumber pakan dan energi. Setelah diuraikan, maka kotoran tadi akan berubah menjadi senyawa anorganik yang dapat digunakan kembali oleh si pohon penghasil buah tadi. Gampangnya, hubungan burung dengan pohon bisa kita ibaratkan ketika kita itu makan di warung. Setelah makan, tentu kita akan membayar makanan yang kita makan kan. Nah, si burung itu akan membayar buah yang dimakannya tadi dengan kotorannya, yang dengan bantuan pengurai itu dapat dimanfaatkan kembali oleh si pohon tadi. Nah, itu sebuah hubungan yang sangat indah, bukan? Nah, kemudian mari kita lihat hewan apa sajakah yang ada atau mesti ada di lahan kita dan apa saja peran fungsional mereka. Kelompok pertama itu adalah pemakan tumbuhan yang makan pada semua bagian tumbuhan. Entah itu daun, batang, bunga, buah, akar, dan biji. Nah, kelompok hewan ini harus ada, tidak boleh tidak. Karena mereka itu menjadi penghubung antara tumbuhan dengan pemakan daging atau karnivor. Jadi kita bisa paham mengapa kita tidak boleh menghilangkan hewan ini dari lahan kita. Karena jika mereka hilang, maka tidak akan ada kelompok hewan karnivor. Sehingga jika sewaktu-waktu populasi satu jenis herbivor itu melonjak, maka tidak ada penekanan dari musuh alami karena mereka sudah keburu pergi. Jumlah jenis dan kelimpahan hewan ini paling besar dibandingkan kelompok hewan yang lain. Sebagian besar pemakan tumbuhan itu dikategorikan sebagai hewan yang berpotensi merugikan tanaman. Dan sebagian yang lain itu justru dianggap menguntungkan tumbuhan. Misalnya penyerbuk yang makan pada nektar dan serbuk sari. Kemudian kelompok kedua itu adalah pemakan daging atau karnivor, yang terdiri dari hewan bertubuh besar semacam burung predator dan ular, atau hewan bertubuh kecil, sebagian besar adalah arthropoda, semacam kelabang, kemudian belalang sembah, atau hewan berukuran mikroskopis, semacam nematoda dan tungau predator. Sebagian besar itu hidup di atas permukaan tanah, dan sebagian yang kecil yang lain itu hidup di dalam tanah. Kelompok ini pun harus hadir di lahan kita, karena mereka berperan sebagai pengendali pertumbuhan populasi hewan herbivor. Jika mereka tidak ada, maka populasi herbivor itu tidak akan terkontrol dan biasanya diakhiri dengan ledakan populasi. Seperti yang pernah saya bahas di video tentang belalang kembara beberapa waktu yang lalu. Kelompok kedua ini sering menjadi korban aktivitas bercocok tanam. Terutama ketika kita menyemprotkan pestisida, baik itu pestisida kimia sintetik atau pestisida nabati. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah pengurai yang mencakup mikrobia, yaitu bakteria dan jamur, dan beberapa jenis hewan, terutama arthropoda dan cacing tanah. Nah, sama dengan nasib hewan-hewan di kelompok kedua, hewan di kelompok ketiga ini paling sering menjadi korban aktivitas bercocok tanam kita. Padahal kelompok ini sebenarnya paling rentan terhadap segala bentuk gangguan, baik itu fisik, misalnya pembajakan dan pendangiran tanah, ataupun gangguan kimiawi, misalnya peracunan oleh bahan pestisida atau pupuk,
atau bahan bakar dan pelumas jika kita mengolah lahan itu dengan peralatan bermotor. Nah, itulah kira-kira rupa dan kondisi lahan kita, baik yang berupa benda mati semacam tanah atau benda hidup yang bisa berwujud tumbuhan, hewan, dan mikrobia. Sesuai dengan nasib agroekosistem sebagai ekosistem hasil rekayasa manusia, maka segala makhluk yang hidup di situ juga pasti akan merasakan akibat rekayasa tersebut. Apakah berakhir menguntungkan bagi mereka atau sebaliknya? Baik, itulah bahasan kita kali ini dan akan kita lanjutkan pada topik berikutnya pada video mendatang. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.